Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang membumikan hukum positif Indonesia yang bercorak hukum Islam. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya sendiri, Naila Marfarenola, terus ada Nura Penyola Fangean, Yosefina Anggraini Datimakeng, Sabina Adela Septiani, dan Widya Safitri. Pertama-tama saya menjelaskan tentang latar belakang. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sistem hukum yang berlaku saat ini masih banyak dipengaruhi oleh peninggalan kolonial Belanda, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang religius dan beradab. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum nasional yang berlandasan nilai ketuhanan yang Maha Esa dan berorientasi pada keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki peran penting untuk memperkuat nilai seperti moral, spiritual, dan keadilan dalam sistem hukum nasional agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Permasalahan utama yang dibahas dalam kajian ini merupakan bagaimana hubungan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Bagaimana sih cara membumikan hukum positif yang bercorak Islam tanpa bertentangan dengan ideologi Pancasila? Serta langkah-langkah apa yang dapat ditempuh agar nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Kajian ini berupaya menjawab tentang tantangan tersebut dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan dasar konstitusional negara. Selanjutnya, tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, menggali nilai-nilai keislaman yang sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memberikan arah pembentukan hukum nasional yang berlandaskan pada prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya relevan dan bidang keagamaan, tetapi juga mampu berkontribusi besar terhadap pembangunan hukum nasional yang adil, beretika, dan berkeradaban. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar negara memiliki nilai ketuhanan yang menjadi pondasi utama dalam pembentukan hukum nasional. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, hukum Islam dan Pancasila tidak bertentangan, tetapi justru saling menguatkan. Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan manusia. Hal ini sesuai dengan cita-cita hukum nasional Indonesia yang ingin menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, keadilan dalam perspektif Islam. Konsep keadilan dalam Islam sangat luas dan mendalam. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90 menegaskan bahwa Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum nasional Indonesia, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya bersifat duniawi, tetapi juga berdimensi ukhrawi, yaitu bertanggung jawab di hadapan Allah atas setiap keputusan hukum yang dibuat. Islam juga menekankan maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai dasar terciptanya keadilan. Keadilan bersifat universal, tidak memandang status atau kedudukan, dan harus dilandasi kejujuran serta amanah. Dengan begitu, keadilan dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kompilasi hukum Islam atau KHI. Kompilasi hukum Islam merupakan tonggak penting dalam membumikan hukum Islam di Indonesia. KHI disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman hukum Islam dalam bidang perkawinan, warisan, dan wakaf. KHI menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa mengubah ideologi negara. Namun, kelemahan utama KHI adalah belum memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena belum diatur secara formal dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, KHI perlu diperkuat melalui pembentukan undang-undang agar memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata hukum nasional. Penerapan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui mekanisme yang legal dan konstitusional dalam sistem hukum nasional. Salah satu bentuknya ialah keberadaan peradilan agama sebagai lembaga peradilan resmi yang menangani perkara keperdatan umat Islam seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah diakui dalam penyelesaian hukum masyarakat muslim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sektor ekonomi, hukum Islam juga terintegrasi melalui pengembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, hingga pasar modal syariah. Seluruh aktivitas lembaga tersebut dilandasi oleh regulasi nasional, misalnya Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan Peraturan OJK. Kehadiran instrumen keuangan seperti sukuk menguatkan posisi ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Selain itu, pengaturan zakat, haji, dan wakaf melalui undang-undang memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah personal, tetapi juga mengatur urusan sosial dan ekonomi masyarakat. Umat. Pengelolaan zakat oleh Basnas, penyelenggaraan haji oleh pemerintah, dan pembinaan wakaf oleh BWI menunjukkan peran negara dalam memastikan pelaksanaan ibadah sesuai syariat sekaligus memenuhi kepastian hukum. Secara konstitusional, penerapan hukum Islam di Indonesia sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang 1945 yang menjamin kebebasan umat beragama untuk menjalankan agamanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembumian hukum Islam. Pembumian hukum Islam di Indonesia menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, kekhawatiran terhadap politisi agama, serta kurangnya sinkronisasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif. Selain itu, terdapat sebagian kelompok yang menolak penerapan nilai keagamaan dalam hukum Islam karena dianggap dapat mengancam prinsip sekularisme. Tantangan ini harus dihadapi dengan pendekatan edukatif, dialogis, dan akademis agar hukum Islam dapat diterima sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang universal dan juga terbuka. Saya akan menjelaskan tentang Omnibus Law sebagai peluang. Omnibus Law memberikan peluang besar untuk melaraskan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui konsep ini, nilai-nilai hukum dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional secara lebih efisien dan komprehensif. Misalnya, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, larangan riba, dan tanggung jawab sosial dapat diadopsi dalam hukum ekonomi nasional. Dengan demikian, pembaharuan hukum nasional dapat berjalan beriringan dengan semangat keagamaan tanpa menimbulkan konflik ideologis. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan upaya dan strategi. Untuk mewujudkan hukum nasional bercorak Islam, diperlukan upaya dan strategis yang terencana. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang upaya dan strategi.
Untuk mewujudkan hukum nasional bercorak Islam, diperlukan upaya dan strategi yang terencana. Yang pertama, pendidikan hukum berbasis integrasi syariah dan hukum nasional harus diperkuat di lembaga pendidikan tinggi. Kedua, perlu dilakukan akademik antara pakar hukum nasional dan ulama agar terwujud pemahaman dan harmonis. Yang ketiga, penyusunan regulasi baru perlu memperhatikan nilai-nilai keislaman yang bersifat universal seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan. Dan yang keempat, masyarakat perlu diberikan literasi hukum agar memahami manfaat hukum Islam dan menciptakan keadilan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengar penjelasan panjang dari rekan-rekan saya terkait membumikan hukum positif Indonesia bercorak Islam. Nah, di sini saya sedikit memberi penjelasan lagi terkait peran akademis dan pemerintah. Nah, akademis khususnya di Fakultas Syariah Hukum memiliki peran strategi dalam mengembangkan konsep hukum Islam yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Pemerintah juga harus berperan aktif dalam mendorong reformasi hukum nasional yang berlandaskan Islam dan nilai moral dan keadilan sosial. Kolaborasi di antara akademis Kementerian Agama dan lembaga legislatif perlu diperkuat. Kenapa? Supaya komplikasi hukum dalam hukum Islam dapat ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang formal dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang sah. Nah, adapun peran-peran, ada beberapa poin penting peran yang harus diterapkan dalam pemerintah. Yang pertama, pengembangan ilmu dan pemikiran hukum Islam. Nah, yang kedua, menafsirkan dan memperbarui ijtihad hukum Islam, penyusunan buku ajar referensi syariah. Nah, penyusunan buku referensi hukum syariah ini penting. Kenapa? Literaturnya referensi ilmiah yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran hukum Islam. Nah, di mana kita belajar hukum Islam perlu adanya pedoman. Dan penting sekali kita menyusun referensi yang berlandaskan pengetahuan terkait hukum Islam itu sendiri. Nah, dari sini saya sedikit menyimpulkan membumikan hukum positif Indonesia yang bercorak Islam. Dari sini saya sedikit menyimpulkan bahwa membumikan hukum positif Indonesia yang bercorak Islam berarti menghidupkan nilai-nilai keadilan, moralitas, dan ketuhanan dalam setiap aspek hukum nasional. Hukum Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan memperkaya substansi hukum nasional agar lebih manusiawi dan berkeadilan. Dengan demikian, integritas nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional merupakan langkah penting untuk menciptakan tatanan hukum yang bermartabat dan sesuai dengan cita-cita bangsa. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari penjelasan yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan jika ada yang ingin bertanya kami akan berikan jawabannya, bukan perhatian maupun kepastian.